guys, ketemu lagi sama gua, Inas and Zubir. Udah lama memang gua nggak bikin konten, tapi 2 hari yang lalu gua dapat video tentang Refli Harun yang masih nyinyir soal ijazah palsu Pak Jokowi katanya. Gatel juga gua buat nanggapin. Mau tahu videonya seperti apa? Mau tahu tanggapan gua seperti apa? Yuk kita sama-sama lihat dan dengerin. Jadi kalau kita misalnya ada berita yang masih spekulatif di masyarakat, nggak bisa kita katakan itu berita bohong. Justru itu berita yang need clarification, yang butuh klarifikasi. Misalnya soal ijazah palsu. Itu berita yang perlu klarifikasi. Dan klarifikasinya itu dalam berbagai forum, baik forum hukum maupun forum politik. Udah dengar apa kata Refli Harun tentang berita spekulatif? Dia ngerti bahasa Indonesia nggak? Oke. Berita spekulatif adalah berita atau informasi yang spekulatif juga. Berasal dari pemikiran yang spekulatif juga, yang dimaknai sebagai pemikiran yang penuh dugaan-dugaan. Tidak didasari data dan tidak didasari fakta yang kuat. Jadi, berita spekulatif itu adalah fake news atau ngibul. Refli juga kelihatannya agak bingung soal siapa yang harus mengklarifikasi. Karena tidak didasari dan fakta yang kuat, maka sumber penyebar berita harus memberikan klarifikasi, bukan orang lain, tapi siapa yang menyebarkan, siapa sumbernya. Dan apabila sumber penyebar berita tidak mampu menghadirkan fakta dan data sebagai alat bukti, maka berita atau informasi yang tadinya spekulatif menjadi berita bohong alias ngibul lagi. Nah, saya menghimbau soal ijazah palsu ini, harusnya DPR dan atau DPD bergerak menggunakan hak politik mereka yaitu pengawasan. Tapi unfortunately ternyata tidak dilakukan setelah forum hukum dicabut. Waduh, Refli, yang benar aja, masa kasus pidana pemalsuan harus dibawa ke ranah politik dan diselidiki dan disidik di DPR. Belajar ilmu tata negara dari mana? Ini gua ajarin, gua ada bikin catatan buat lu. Begini, perlu diketahui bahwa hak-hak dan kewenangan DPR itu diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Atau yang kita kenal dengan singkatan Undang-Undang MD3 yang sudah diubah beberapa kali, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada kewenangan bagi DPR untuk menyelidiki dan menyidik peristiwa atau perkara dugaan pidana. Refli baca aja lah undang-undangnya. Sedangkan pemalsuan ijazah merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP, pasal 266 KUHP, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga sangat tidak tepat jika dugaan pemalsuan ijazah Jokowi dibawa ke ranah politik, Refli. Walaupun DPR punya hak menyatakan pendapat. Paham gak sih lu? Oke. Sedangkan dugaan bahwa presiden melakukan tindak pidana, seharusnya ada keputusan pengadilan dulu yang mempidanakan presiden. Karena di Indonesia berlaku azas praduga tak bersalah. Begitu Refli. Jadi jangan mengada-ada. Atau memang nggak tahu gitu. Belajar lagi lah. Saran saya pada Refli Harun, belajar lagi. Nah, ini yang justru menjadi tanda tanya rakyat Indonesia kepada Refli Harun dan kawan-kawannya. Kok kenapa takut memperkarakan dugaan ijazah palsu Jokowi ke kepolisian? Kenapa takut? Ada apa sih? Pasti ada sesuatu. Mau tahu kenapa? Ini.
Begini, jika seseorang membuat laporan palsu ke kepolisian, maka dapat diancam dengan pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal 220 KUHP. Itu kenapa kalian tidak berani lapor polisi. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kalau ada bahan-bahan yang menarik, aku bikin konten lagi. Assalamualaikum.